Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuratika dengan NIM C1F018004 dari Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akad mudharabah. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorot, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menemukan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam konteks praktisnya, mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai sahibul mal. Kemudian, jenis akad mudharabah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudharabah mutakhalaq. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Kemudian, dasar syariah dalam akad mudharabah yang pertama, Al-Quran. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang kedua dalam Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian dalam As-Sunnah di mana dari Salih bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqarabah, dan mencampur adukkannya dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip pembagian hasil usaha. Prinsip-prinsip pembagian hasil usaha sebagai berikut. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah sumber dari anggota. Kemudian, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Kemudian, perlakuan akuntansi atau PSAK 105. Bentuk penyempurnaan dan pembahasan pengaturannya adalah sebagai berikut. 1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad mudharabah. Kedua, sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana atau sahibul mal dan akuntansi untuk pengelolaan dana atau mudharib dalam transaksi mudharabah. Yang ketiga, mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari mudharabah mutlaq, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Keempat, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana. Kelima, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli. Ilustrasi kasus akad mudharabah. Contohnya, Askia adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama. Ia hendak menabung uangnya di salah satu bank syariah, yaitu Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi, maka Askia membuka tabungan dengan akad mudharabah. Askia menabung uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Askia dan 80% untuk bank. Demikianlah penjelasan saya tentang akad mudharabah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.